Ya, pemirsa kembali lagi di Insight Pagi spesial Idul Fitri dan kita tahu hari ini seluruh umat muslim merayakan hari kemenangan atau hari raya Idul Fitri dan pagi ini memang harusnya dilaksanakan sholat id, namun mungkin tidak bisa berada di masjid ataupun di tempat-tempat lain kecuali memang sudah dinyatakan zona hijau. Nah ini pun yang akan disampaikan gitu ya dari Imam Besar Masjid Istiqlal di mana tahun ini untuk sholat Idul Fitri ditiadakan. Ini juga memang masih menyangkut mengenai pandemi yang masih saja terjadi dan ini sudah memasuki tahun kedua dan ini memang dilakukan demi kesehatan dan juga keselamatan kita semuanya. Ya benar, dan mungkin sebagai juga umat muslim yang taat juga pastinya kita harus mendukung setiap pergerakan dari pemerintah untuk melindungi kita sendiri juga dan juga keluarga yang di rumah. Dan pastinya ini juga upaya pemerintah untuk mencegah adanya klaster-klaster baru karena seperti yang kita tahu bahwa COVID-19 ini belum berlalu walaupun sudah ada vaksin dan bahkan di beberapa negara sekalipun ya ini angka COVID-19 ini semakin meningkat. Jadi untuk kita sebagai warga negara Indonesia yang taat hukum juga pastinya harus semakin was-was dan berjaga diri dan juga menjaga orang lain ya. Betul sekali, walaupun mungkin vaksin sudah disebarkan, namun kita masih tetap harus menjaga protokol kesehatan. Dan memang ada beberapa masjid yang memang dibuka juga, namun dihimbau untuk tetap melakukan protokol kesehatan gitu ya, tetap menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan di bawah air yang mengalir. Dan ini memang balik lagi demi kesehatan kita bersama. Setuju sekali, itu. karena memang menurut saya ibadah itu bukan tentang tempatnya, namun tentang hatinya, apakah kita tulus, apakah kita bersuka cita. Nah pemirsa, untuk berita selengkapnya langsung aja ini dia untuk Anda. Lebaran tahun 2021 masih jauh dari ekspektasi warga Indonesia, khususnya umat Islam. Bagaimana tidak, dimulai dari larangan untuk mudik ke kampung halaman, hingga baru-baru ini dikabarkan bahwasanya Badan Pengelola Masjid Istiqlal membatalkan pelaksanaan sholat Idul Fitri 1442 Hijriah yang mana mempertimbangkan pandemi COVID-19 yang belum berakhir di Indonesia. Mengingat pada bulan Ramadan sholat tarawih sempat diizinkan, agaknya menjadi harapan bagi para jamaah Masjid Istiqlal untuk bisa melaksanakan ibadah sholat id. Namun sayangnya, Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar mengumumkan bahwasanya pada Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah ini, sholat id di Masjid Istiqlal ditiadakan. Pertimbangan kami ya di atas segala-galanya adalah kita kembalikan bahwa darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Mencegah bahaya itu lebih utama daripada mengejar manfaat. Ad-darar yusalu, kita harus menghilangkan segala hal yang bisa menimbulkan bencana. Mempertahankan kesehatan itu wajib. Beragama itu harus mendahulukan yang wajib baru sunnah ya kan. Nah ini yang kita lakukan, logikanya Istiqlal seperti ini. Melaksanakan ibadah sholat id di Masjid Istiqlal memang menjadi momen khusus bagi para umat muslim. Terlebih Masjid Istiqlal baru saja selesai direnovasi pada tanggal 7 Januari 2021 yang mana memiliki wajah baru, salah satunya seperti penataan kawasan, arsitektur hingga pencahayaan dan interiornya. Melihat hal itu, tentu saja banyak dari jamaah yang ingin merasakan nuansa baru masjid terbesar se-Asia Tenggara tersebut. Imam Besar Masjid Istiqlal untuk meniadakan sholat Idul Fitri di tahun ini menurut saya suatu hal yang wajar saja karena saya yakin itu melalui berbagai pertimbangan protokol kesehatan yang mana barangkali ini adalah yang terbaik. Tentunya dengan sikap seperti ini, dengan keputusan seperti ini, kita wajib menghargainya, menghormatinya dengan apa? Kita sholat id di rumah masing-masing bersama keluarga, tidak mudik, membatasi mobilisasi, dan menjaga protokol kesehatan. Ditutup sih aku setuju-setuju aja gitu, nggak jadi. Pasti ya banyak orang yang kecewa gitu ya kan. Pasti kan memang setahun sekali kan sholat id di Masjid Istiqlal kan itu memang yang ditunggu-tunggu. Cuman kan kita kan harus lihat keadaan sekarang. Meski demikian, masih terdapat masjid agung lain, khususnya di Jakarta, yang membuka sarana untuk ibadah sholat id, salah satunya Masjid Agung Al-Azhar. Tentunya pelaksanaan sholat akan tetap mengutamakan protokol kesehatan dan juga dengan jumlah jamaah yang dibatasi. Tim Insert pun sempat berbincang dengan Pak Iding, yang merupakan Kepala Kantor Masjid Agung Al-Azhar. Di sana, beliau menjelaskan bagaimana tata tertib pelaksanaan sholat id di Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Oke pemirsa Insert, ini saya sudah bersama dengan Bapak Iding, Kepala Kantor Masjid Agung Al-Azhar ya Pak ya. Nah di sini kita mau tanya-tanya nih Pak mengenai persiapannya untuk
sholat Idul Fitri besok dan area mana yang akan digelar untuk melaksanakan sholat Idul Fitri sendiri. Ya, insya Allah kami Masjid Agung Al-Azhar akan menyelenggarakan sholat Idul Fitri 1442 Hijriah dengan memperhatikan protokol kesehatan. Itu kami sangat menjauhkan diri dari kerumunan. Jadi jamaah mulai masuk dari pintu gerbang sudah diukur suhu tubuhnya. Apabila ada yang di atas 38 atau 37, maka mereka tidak diperkenankan untuk masuk ke area sholat Idul Fitri. Untuk sholat Idul Fitri itu ada 15.000 orang, memuat 15.000 orang karena terbentur dengan aturan bahwa kita hanya boleh isi 50%-nya dari kapasitas lapangan. Untuk jamaah di saf laki-laki juga ini kita sudah membatasi jaraknya dengan pilok berwarna putih. Kalau di depan juga masih berwarna kuning ya. Dicampuran lah di sini, di depan kuning, di belakang ini putih warnanya. Pilok yang berwarna putih dan kuning inilah yang nantinya akan jadi, ya, akan jadi tempat berdirinya jamaah ketika sholat. dan di sini sudah terlihat ya Pak bahwa diberi jarak antar jamaah tersebut. Iya, betul. Kita boleh lihat mimbar imamnya sendiri. Sudah penuh biar nanti tidak ya, di depan penuh, di belakang kosong tuh, biar ini diarahkan dulu gitu, diarahkan oleh petugas. Ada petugas kami yang mengarahkan. Nah pemirsa, untuk nanti penyelenggaraan sholat Idul Fitri sendiri pastinya di Masjid Agung Al-Azhar ini akan dibantu oleh beberapa petugas yang nantinya akan mengarahkan jamaah yang datang ya Pak ya untuk saf sholat sendiri. Tak hanya di Jakarta, salah satu masjid yang akan menggelar sholat Idul Fitri adalah Masjid Al-Hasan Bandung. Sejumlah persiapan sudah dilakukan, termasuk penerapan protokol kesehatan yang ketat. Masjid pun akan membatasi jamaah yang hadir dari kapasitas 800 orang menjadi hanya 350 orang saja. Pengecekan suhu tubuh dan juga menjaga jarak sudah tentu menjadi prioritas utama dalam tata tertib pelaksanaan ibadah. Dalam acara sholat Idul Fitri akan digunakan prokes sebagaimana yang digunakan waktu sholat Jumat, sholat sunnah taraweh, dan mungkin akan lebih kuat lagi. Jika Masjid Agung Istiqlal tak menggelar sholat Idul Fitri di tahun ini, namun Masjid Raya Bandung menggelar sholat Id dengan protokol kesehatan. Tempat ibadah dengan kapasitas 14.000 jamaah ini selalu dipadati jamaah saat sholat Id. Namun pengelola yakin tak akan menumpuk jamaah. Meski begitu, antisipasi pun sudah dipersiapkan jika jamaah menumpuk. Kalau sampai 15.000, saya kira mudah-mudahan ya, kayaknya sih enggak. Mudah-mudahan kami masih bisa selasar, belakang, kiri, kanan, alun-alun bisa kan, sebelum alun-alunnya bisa dipasang karpet. Jadi enggak, perkiraan kami enggak sampai gitu. Meskipun banyak pembatasan untuk melakukan aktivitas seperti normal, namun diharapkan agar kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah mampu membawa dampak positif dan memutus rantai penularan COVID-19. Dan tentu saja, walau sudah 2 tahun merayakan Hari Raya tidak seperti biasanya, semoga saja tidak mengurangi nilai Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah ini. Memang ada baiknya kita memang harus selalu mengikuti protokol kesehatan, mengikuti himbauan pemerintah, karena memang ini semua juga demi kebaikan kita bersama. Saya juga yakin untuk sholat Idul Fitri bisa dilakukan juga bersama dengan anggota keluarga saja, atau bisa pergi ke masjid-masjid terdekat yang memang sudah dinyatakan area hijau atau juga aman seperti itu ya. Dan saya yakin tidak mengurangi juga khusyukan. Sepertinya memang hati yang harus kita bawa. Yes, seperti itu dia. Dan pastinya juga ketaatan adalah bukti dari iman juga, dan pasti kalau kita beriman kita pasti taat kepada protokol kesehatan dan juga taat kepada himbauan pemerintah. Seperti